Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Ahmad Khosinuddin, pengacara kondang, pengacara yang sangat terkenal karena kasus ijazah Pak Jokowi, pengacara yang selalu memenjarakan kliennya, pengacara Roy Suryo, akhirnya angkat bicara menanggapi laporan terhadap dirinya yang dilayangkan oleh Dami Harilubis dan juga Egy Sujana. Dan ini semakin panas saja, teman-teman. Kira-kira apakah Khosinuddin semakin ciut, semakin takut, angkat tangan menyerah? Nanti kita simak seperti apa pendapat dia ya. Karena saya juga punya tayangan, teman-teman. Kalau kalian ingat, mungkin Ibu Elida Neti pernah mengatakan atau mengancam akan membongkar aib-aib orang ini, aib-aib para teroris ini, aib-aib para TPUA yang dipecat ini. Dan sekarang sepertinya itu sudah dimulai, teman-teman. Ibu Elida Neti membongkar salah satu jejak rekam dari mantan TPUA yang dipecat, yang juga dia kalau nggak salah menjadi kuasa hukum atau pengacara dari Tifa, yang konon kabarnya orang ini diduga pernah menyerobot tanah orang. Aduh, apakah benar demikian? Nanti kita simak penjelasan dari Ibu Eli ya, karena nanti kita akan mendengarkan juga debat panas yang terjadi antara Ahmad Khosinuddin dengan Fitra Romadhoni. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh Dami Harilubis dan Egy Sujana terhadap saya dan klien saya Roy Suryo, saya sampaikan klarifikasi dan bantahan sebagai berikut. Pertama, tidak benar saya mencemarkan Dami Harilubis dengan menyatakan SP3 dikeluarkan itu mengikuti SOP Solo. Yang benar adalah saya mengkritik kinerja penyidik yang dalam menerbitkan SP3 berdasarkan restoratif justice itu tidak mengikuti norma tahapan dan prosedur yang diatur dalam KUHP, tapi lebih mengikuti atensi dan intensi kepentingan politik Solo, yakni kepentingan dari saudara Joko Widodo setelah pertemuan DHL atau Dami Harilubis dan Egy Sujana dengan Joko Widodo di Solo. Kedua, adapun klien saya yang dianggap membuat pencemaran karena membuat analogi ada dua tuyul yang ketemu jin ibrit, itu sebenarnya adalah kritik terhadap klaim analogi Egy Sujana yang bertemu Joko Widodo, yang mengklaim itu adalah pertemuan Musa dan Harun yang ketemu dengan Firaun. Jadi kutipan itu juga merupakan tulisan panjang yang dibuat oleh Lukas Luarso yang memang membuat analogi pertemuan itu sebagai pertemuan antara dua tuyul yang ketemu jin ibrit. Dan adapun soal pengkhianatan, saya pikir siapapun akan sependapat bahwa orang yang meninggalkan kawan-kawannya yang berjuang lalu menghadapi lawan perjuangan dan membuat komitmen sepihak dengan meninggalkan kawan-kawannya yang sedang berjuang, itu disebut sebagai pengkhianat. Jadi saya kira semuanya adalah fakta, dan kalau tidak fakta tentulah tidak ada pemecatan terhadap Kurniatri Royani, juga tidak ada pemecatan terhadap Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan sejumlah aktivis TPUA oleh Egy Sujana yang sebelumnya mengkritik kedatangan Egy Sujana bersama Dami Harilubis ke Solo. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Pengacara RRT. Ku cari kau sampai ke lubang semut. Wow. Juga azamkan. Kau paham apa kau? Kau baru di TPUA. Pendiri yang berdarah-darah di TPUA itu saya, ada Pak Midan di situ. Kau baru. Apa yang kau perjuangan TPUA? Nggak ada. Setiap rapat aja kau nggak ada. Kapan korban moral dan materi kau? Sebagai sekretaris harus pandai korban. Organisasi tidak punya modal. Jadi jangan begitu. Bilang saya nenek kok. Dibilang saya menggadaikan akidah. Akidah apa yang saya gadaikan? Tidak seperti kau merampok tanah yang kau, tempat tinggal kau itu, kau rampok itu. Wow. Orangnya nelpon saya. Ini jangan begitu. Okay. Wow. Wow. Merampok tanah orang. Wah, ini tuduhan serius sih dari Ibu Elida Neti ini. Wah, ini harus segera diklarifikasi nih sama Azamkan. Wow, sampai orangnya katanya nelpon ke Ibu Eli. Waduh, apakah membongkar jejak rekam sudah dimulai? Apakah peperangan yang sebenarnya sudah dimulai, teman-teman? Wah, Ibu Eli ini semakin hari semakin bisa membuat kita tercengang dan kaget gitu dengan pengakuan-pengakuannya. Karena wajar sih ya, Ibu Eli kan
bersama mereka ini lama gitu ya kan. Jadi ya otomatis Ibu Eli tahu mengenai jejak rekamnya. Nah, ngapa lagi nih? Tapi wah tadi tuh diduga. Saya masih pakai diduga ya. Kalau Ibu Eli tadi ya udah nggak ada praduga tak bersalah teman-teman, karena dia langsung ditelepon sama yang punya tanah. Kalau saya masih praduga tak bersalah, diduga menyerobot tanah orang, dan saya pakai kata menyerobot. Kalau Ibu Eli tadi waduh udah keras banget gitu ya kan. Karena sejak kasus ini bergulir ada laporan, kuasa hukum Jokowi itu selalu menawarkan perdamaian. Sampai hari ini saya juga belum pernah mendengarkan ya permintaan damai daripada Pak Jokowi. Justru yang mengusulkan damai itu adalah dari tim reformasi, Jimli Siddiqui, dan itu cuma usulan dan saran kan gitu. Dan Faisal Kami Assegaf. sendiri dalam praktik berperkara sebagai advokat tentunya, biasanya yang gemes pengen segera damai itu kan orang yang dilaporkan. Oke. Tapi di sini justru kubu Jokowi berulang kali pengen damai, baik lewat kuasa hukum, sejumlah relawannya. Artinya memang Joko Widodo sendiri itu tak punya kepercayaan diri, atau bahasa lainnya takut untuk masuk ke persidangan. Takut masuk ke persidangan. Sebentar teman-teman, sepanjang saya menonton video-video kuasa hukum Pak Jokowi saat tampil di TV ataupun di podcast, tidak pernah sedikit pun saya mendengarkan kuasa hukum Pak Jokowi ada menawarkan upaya damai. Itu tidak pernah. Bahkan kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi sangat siap maju ke persidangan. Ya selama ini kita nggak pernah dengar kan ya. Masa iya sih pelapor yang minta damai, nggak masuk akal gitu. Karena kalau sudah sampai ke persidangan dan Yang ada betul-betul pembuktian yang bernilai hukum, maka tak bisa lagi ditutupi dengan narasi-narasi buzzer yang dia kelola begitu saja. Aneh, pendekatannya restoratif justice, tapi yang di SP3 hanya 2 orang. Kalau restoratif justice harusnya dicabut perkara. Nah, kalau cabut perkara semua selesai. Cuman memang targetnya kami baca ini kan Jadi mau memecah belah, nyicil. Saya tidak mau berteori dalam perdebatan kita, tapi saya berbicara by data. Datanya apa? Hari ini siapa yang mengajukan restoratif justice, yaitu Egy Sujana melalui kuasa hukumnya. Dia telah menyampaikan dan berstatement di media bahwasanya kami telah mengajukan surat restoratif justice ke Polda Metro Jaya agar dilakukan RJ. Betul. Pak Jokowi nggak ada komentar apapun maupun kuasanya. Itu terbukti misalnya diantaranya sampai hari ini justru Jokowi menginisiasi agar ada yang berdamai dan dikeluarkan. Kan ini bagian dari rencana, Jadi, Pak. nah tiba-tiba muncul trial by the medsos, seolah-olah yang meminta mediasi Damai. ataupun restoratif justice adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kita kan bisa lihat faktanya. Hari ini siapa yang datang ke Solo? Egy Bagaimana Sujana. mungkin orang yang katanya dituduh meminta restoratif justice, tapi orang yang datang ke Solo? Harusnya kan Pak Jokowinya kalau dia yang menginginkan perdamaian. Ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rizmon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rizmon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rizmon Sianipar. Kubu Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Hosinuddin Modiar. Modar. Ini Modiar. pengacara yang sok hebat sendiri, Sabar, Pak Ketua. sok pintar Sabar, Pak sendiri, sok paling di Sabar, atas sabar. angin, semua orang dilawan, semua orang dianggapnya salah, mereka sendiri yang benar, luar biasa. Dulu saya pernah sering kali ngomong, suatu saat sepandai-pandai tupai melompat, sehebat apapun kalian, kalau terus-menerus merasa di atas angin, nggak ada yang lebih tinggi lagi dari kalian, pasti akan jatuh juga. Betul. Hari ini kita tunggu detik-detiknya. Terbukti sekarang ya kan. Gri, lu dapet aja Gri. Nah iya. Coba ya, kita dengarkan dulu ya. Check it out. Yang pecundang itu adalah Kozinuddin. Wow. Saya tantang dia. Wow. Wow. Pecundang itu Kozinuddin. Yang lain itu, yang lugu itu, yang tidak ngerti politik, tidak ngerti politik dan hukum.
itu diayun-ayun oleh seorang Kozinudin Dimanfaatkan, sehingga ya kan? mereka nurut aja apa maunya Kozinudin. Aneh. Padahal mereka semua orang cerdas loh. Kayak lawyer-lawyer yang membersamai yang bertiga ini nggak paham hukum, nggak membela klien, bahkan ingin memojokkan klien, ingin menyeret-nyeret klien bahwa dia biar top Ingin terus, memenjarakan klien. biar eksis terus, biar persoalan ini naik terus. Capek deh. Ibu Elinda. Halo Ibu. Ibu emang pengacara jos. Pengacara yang komitmennya tinggi, membela dan membebaskan klien dari segala jerat hukum dan tuduhan. Ibu jos. Infonya semalam abang melaporkan Ahmad Kozinudin, itu laporannya terkait apa bang? Jadi gini, dia bicara bahwa pemanggilan tanggal 22 kemarin Kamis itu akibat saya dengan Bang Egy, senior saya, ke Solo. Ya, itu jangan peristiwa yang Solo ya, saya udah sampaikan mungkin ya, kalaupun mau nanti di luar ini ya, karena mau dampingin ini. Dia bilang itu gara-gara saya ke sana inilah makanya dipanggil 22 orang itu hasut itu namanya. Oh. Ya kan? Hasut. Kenapa? Namanya seseorang atau subjek hukum itu sudah dilaporkan menjadi tersangka. Tentu kan ada jalur-jalur agenda pemanggilan. Ya kan? Kok bisa-bisa ini nuduh kami gitu loh. Ya kan? Ini akibat itu. Ya kan? Nah, jadi gini loh. Saya sebagai orang yang tersangka yang merasa tidak patut menjadi tersangka, saya kan boleh berjuang untuk mencabut status PSK itu dengan SP3. Kebetulan ada wadah namanya restorasi, pemulihan hak saya, ya kan? Kok dia nggak mau hargai itu keberhasilan saya, ya kan? Atau nggak usah lah, nggak usah pro, ya kan? Saya objektif aja atau diam. Gak usah ngajari saya, penyidikan sekarang juga banyak yang dihentikan, muncul SP3. Maka Bang Egy langsung datang ke Polda bersama Damayari Lubis untuk membuat LP. Damayari Lubis melaporkan Kozinudin, kalau Bang Egy melaporkan Kozinudin dan Roy Suryo. Di satu stasiun TV saya katakan ini adalah pengacara yang spesialis untuk memenjarakan kliennya. Iya. Pengacara spesialis memenjarakan Kasus kliennya. di Pagar Laut itu juga begitu. Kliennya masuk penjara. Kurniati, Fadila, Rustam Effendi, nih 3 orang. Ya kalau mau ke Solo, ya alhamdulillah Anda akan hidup bebas. Ada perkembangan terbaru apa terkait manuver Egy Sujana terhadap TPUA? Ya ini yang saya sesalkan ya, Mas. Apa tuh yang Tawaja, disesalkan? ya, pagi ini ya. Saya lihat tadi malam barangkali Iya, tadi nampaknya abangku ini saya tidak tahu Kemarin sudah malam, kembali mungkin dari berobat bersama kuasa hukumnya melaporkan ya Panglima kami Ahmad Kozinudin. Nah, kemudian Panglima juga kalian saya itu lihat Ahmad saudara Kozinudin. saya, Bang DHL juga melaporkan Ahmad Kozinudin. Jadi Oh bentar, rupanya Ahmad Kozinudin ini panglima dia gitu ya kan? Panglima. Pantas aja Egy Sujana marah. Mereka sudah menganggap Kozinudin panglima. Aduh. Salah panglima kayaknya manusia-manusia ini ya. ini yang saya sebutkan kan tujuannya ke arah yang saya sebutkan tadi seperti operasi intelijen saja ini gitu loh. Ya kan kok Operasi berurutan, intelijen. selanjutnya ini begitu kan merubah opini masyarakat yang terjadi itu seperti ini begitu. Nah, saya cuma mau menyampaikan seperti ini. Ayolah, apa yang Anda lakukan itu menurut saya Anda tidak memikirkan dengan pikiran yang sehat. Kita ini TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Orang yang jelas-jelas bukan saudara kita kandung, orang yang jelas-jelas tidak kita kenal, orang yang jelas-jelas kita pun tidak tahu apa mereka itu siapa. Begitu kita tahu bahwa mereka adalah aktivis, mereka adalah ulama, mereka adalah masyarakat, kemudian juga orang-orang muslim ya yang ataupun tidak muslim yang terkena masalah, kita bantu dan kita bela. Lah kok hari ini Anda melakukan itu, melaporkan orang yang jelas-jelas pernah berjasa untuk TPUA, menjadi bagian dari TPUA, walaupun sekarang tidak lagi, tapi dia sedang membela kami yang anggota TPUA. Coba bayangkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi ini.
begitu ya. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa ini tidak baik ya, tidak benar ini, karena kalau Tidak Anda lanjutkan benar. berarti jangan salahkan orang bahwa skenario-skenario yang direncanakan oleh orang di balik ini Anda jalankan begitu. Iya, TPUA iya, masih iya, solid. iya. Masih solid. Kalau kami yang dipecat, kami solid lah sama kami ya kan. Hanya dengan Bang Egy dan Bang Yang DHL dipecat kami solid. tidak lagi bisa duduk satu meja ya, karena mereka memang sudah apa kita mengatakannya sudah menyeberang begitu ya. Sudah Apakah TPUA menyeberang. saat ini ada dua? TPUA versi Egy, TPUA versi Enggak juga. Kurnia? Tidak. TPUA tetap didirikan oleh Habibana dan ulama dan kami hanya tinggal menunggu keputusan beliau itu. Laporan Egy Sujana terhadap Ahmad Kosinudin, Iya. menurut Ibu lebih persoalan pribadi atau memang ada agenda lain? Karena kan Ibu pernah mengatakan bahwa Bang Egy sempat merasa cemburu dengan bagaimana Bang Kosin mengawal teman-teman TPUA yang menjadi tersangka kelas Ini 1. analisa saya pribadi ya. Jadi kita nggak boleh ke orang lain. Jadi supaya pertanggungjawaban ini pribadi. Jadi saya tidak mau, dan saya selalu begitu kok, objektif saja. Kalau Mas tanyakan ini pribadi atau tersangkut hal lain, I think this is combining ya. Jadi ini adalah kombinasi pribadi karena otomatis lah kan yang berangkat ke sana diam-diam tidak ingin diketahui kan beliau bersama DHL ya kan. Terlepas dia mengatakan itu adalah seperti Musa dan Harun mendatangi Firaun ya. Oke? Ya kan? Nah, tetapi dalam hal ini tidak tepat begitu. Apalagi ditambah embel-embel, saya mau mendatangi Jokowi itu karena saya dihujat oleh rekan-rekan saya sendiri dalam TPUA. Itu tidak benar itu. Abang mengajarkan kami untuk selalu jujur. Ayat-ayat Al-Quran Anda siramkan tiap hari kepada kami. Ya. Lalu Anda katakan kami menghujat Anda, lalu mengatakan yang tidak-tidak, dan ini alasan Anda untuk ke Jokowi. Tidak benar sekali. Waduh. Gimana teman-teman? Gimana nih? Gimana perseteruan antara TPUA yang sudah dipecat Egy Sujana dan juga yang baru diangkat? Ya karena kalau saya lihat sih ada yang baru diangkat di pengurus TPUA, ada Novel Bamukmin ya kan, ada Dami Hari Lubis. Wah, ini makin menarik saja teman-teman. Dan tadi katanya ini ada Egy Sujana yang cemburu dengan Kosinudin. Wah, benarkah Egy Sujana cemburu dengan Kosinudin? Masa iya sih pengacara senior cemburu dengan orang yang tidak pernah menyelamatkan kliennya ya kan? Masa iya pengacara senior cemburu dengan orang yang tidak pernah menyelamatkan kliennya dan selalu menjarakan kliennya? Kan nggak masuk akal teman-teman, nggak masuk akal. Dan tadi Kosinudin ngomong-ngomong SP3 teriak-teriak ya, udah ada SP3 Kosinudin, tapi bukan untuk kau ya kan? Kau malah ada laporan baru. Aduh, kasihan sekali orang-orang ini ya. Kalau kita dengarkan tadi ya, Ibu Eli dan itu juga menjelaskan, membongkar fakta bahwa ada orang dari TPUA yang dipecat kemarin diduga menyerobot tanah orang. Wah, apakah ini sebuah bongkar-membongkar yang sudah dijanjikan Ibu Eli kalau dia akan membongkar aib-aib para TPUA dan juga RRT ini? Karena ya dia selalu mengatakan dia punya data, dia punya rahasia besar yang dipegang, rahasia dari teroris ini yang mungkin akan dibongkar satu saat. Dan kalau saya nggak salah ingat, Ibu Eli juga pernah mengatakan bahwa akan membantu pengacara dari Pak Jokowi ketika nanti di persidangan. Waduh. Ada apa di TPUA ini? Dan tadi Kosinudin akhirnya angkat bicara ya, karena dia dilaporkan oleh Egy Sujana, Dami Hari Lubis. Tapi sepertinya ya dia langsung klarifikasi teman-teman. Kenapa langsung klarifikasi gitu? Tampur dong, nggak usah klarifikasi. Katanya pengacara keren ya kan, garang. Tapi kok klarifikasi, ngapain? Aduh, udahlah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.